Kalian sering merasa keuangan keluarga agak kacau. Nggak tahu harus mulai dari mana buat ngatur uang yang masuk dan keluar. Tenang aja, di video kali ini, gue bakal kasih kalian panduan lengkap tentang cara menyusun anggaran keuangan keluarga yang nggak cuma sekedar nyatet pemasukan dan pengeluaran, tapi juga bisa bantu capai tujuan keuangan jangka panjang. Penasaran? Mari kita bahas. Oke, jadi sekarang kita bahas bagian pertama dalam menyusun anggaran keuangan keluarga, yaitu penilaian keuangan keluarga. Ini adalah langkah paling penting karena segala sesuatu yang kita lakukan selanjutnya akan tergantung pada seberapa jelas kita memahami kondisi keuangan kita sekarang. 1. Menilai pemasukan keluarga. Sebelum mulai mikirin gimana cara ngatur uang, hal pertama yang harus kita tahu adalah berapa sih pemasukan kita sebulan? Pemasukan ini nggak cuma gaji bulanan loh. Kalau kamu punya usaha sampingan atau penghasilan tambahan lainnya, itu juga harus masuk dalam perhitungan. Kita bisa bagi pemasukan ini jadi 2 kategori besar. Pemasukan tetap. Ini adalah uang yang pasti masuk setiap bulan. Misalnya gaji pokok, tunjangan, atau pendapatan dari pekerjaan tetap. Biasanya jumlahnya stabil dan udah bisa diprediksi. Pemasukan variabel. Nah, kalau yang ini biasanya lebih fluktuatif, kayak hasil usaha sampingan, freelancing, atau investasi. Mungkin sebulan bisa dapat lebih, bulan depan bisa kurang, jadi kita perlu hitung rata-rata per bulannya. Tanya dulu ke diri sendiri, apakah gue sudah mencatat semua sumber pemasukan ini? Apakah ada yang terlupakan? Jangan sampai ada penghasilan yang nggak tercatat, karena itu bisa bikin perhitungan keuangan kita jadi nggak akurat. Sebisa mungkin, kita catat semua pemasukan secara rinci supaya tahu angka pastinya. 2. Menilai pengeluaran keluarga. Setelah kita tahu berapa banyak uang yang masuk, selanjutnya kita harus fokus ke pengeluaran. Kalau pemasukan itu kayak air yang mengalir, pengeluaran itu kayak ember yang nampung air. Kalau embernya bocor, ya airnya keluar terus. Pengeluaran juga harus dibagi jadi 2 kategori utama. Pengeluaran tetap. Ini adalah pengeluaran yang jumlahnya relatif tetap setiap bulannya. Misalnya cicilan rumah, cicilan kendaraan, tagihan listrik, air, internet, biaya sekolah anak, dan asuransi. Pengeluaran ini bisa diprediksi dan umumnya nggak bisa dihindari. Pengeluaran variabel. Ini adalah pengeluaran yang lebih fleksibel, yang bisa naik turun sesuai kebutuhan. Misalnya biaya makan, transportasi, belanja harian, hiburan, dan pengeluaran lain-lain. Nah, pengeluaran variabel ini yang sering jadi masalah, karena kita seringkali nggak sadar berapa banyak yang keluar untuk hal-hal ini. Disarankan buat mencatat semua pengeluaran setiap bulan, supaya kita bisa nge-track kemana aja uang itu pergi. Kalau perlu, coba breakdown pengeluaran ini dengan lebih detail, misalnya berapa banyak untuk makan, transportasi, atau hiburan. Setelah itu, coba evaluasi, apakah ada pengeluaran yang bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan. Satu hal yang penting juga adalah ngelihat pengeluaran yang tidak terduga. Misalnya, tiba-tiba mobil rusak atau ada biaya medis mendesak. Pengeluaran kayak gini bisa bikin kita kewalahan kalau nggak siap. Makanya, penting banget buat punya dana darurat supaya nggak jadi beban kalau ada hal tak terduga. 3. Mengelola utang dan kewajiban. Nah, yang sering bikin keuangan keluarga kacau adalah utang. Coba deh dicek, apakah ada cicilan atau pinjaman yang masih belum lunas. Bisa jadi utang kartu kredit, pinjaman pribadi, atau cicilan lainnya. Semua utang ini harus dihitung dalam anggaran, karena kita nggak bisa anggap remeh kewajiban yang harus dibayar. Pertama, coba daftar semua utang yang ada. Catat jumlah pokok utangnya, bunga yang harus dibayar, dan berapa lama lagi cicilannya. Setelah itu, atur prioritas pembayaran utang. Utang dengan bunga tinggi, kayak kartu kredit, harus diprioritaskan untuk dilunasi lebih dulu, karena bunga yang besar bisa bikin utang makin menumpuk. Kalau punya banyak utang, coba deh buat rencana pelunasan utang. Misalnya, kamu bisa fokus bayar 1 utang dulu sampai lunas, baru pindah ke utang berikutnya. Atau, kalau memang dirasa terlalu berat, pertimbangkan untuk konsolidasi utang biar lebih ringan bayarannya. 4. Evaluasi aset yang dimiliki. Selain ngelihat pemasukan dan pengeluaran, kita juga perlu ngecek aset yang dimiliki. Aset ini bisa berupa rumah, kendaraan, tabungan, atau investasi. Nggak cuma lihat uang tunai, tapi juga nilai barang-barang yang kita miliki. Penting buat tahu nilai aset yang kita punya, karena itu bisa bantu kita buat nentuin apakah keuangan kita sehat atau enggak. Misalnya, kalau punya rumah, tapi masih banyak utang,
ya artinya kita harus hati-hati dalam mengatur pengeluaran. Juga, jangan lupakan investasi. Kalau kamu punya investasi yang menghasilkan, itu bisa jadi sumber pemasukan tambahan yang sangat berguna. Coba dihitung berapa banyak yang sudah kita investasikan dan apakah hasilnya sesuai dengan tujuan keuangan kita. Jangan lupa untuk diversifikasi investasi, supaya nggak semua telur kita ada di satu keranjang. 5. Memperhatikan kebutuhan keluarga jangka panjang. Selain soal pemasukan, pengeluaran, dan utang, kita juga harus mulai mikirin kebutuhan jangka panjang keluarga. Misalnya, kalau anak-anak masih kecil, tentu aja kita perlu nyiapin dana pendidikan. Atau, kalau kita lagi ngebangun rumah, kita harus alokasikan dana buat itu. Selain itu, kita juga harus mikirin persiapan pensiun. Walaupun kelihatannya jauh banget, tapi semakin dini kita mulai nyiapin dana pensiun, semakin ringan beban di masa depan. Jadi, pastiin keluarga udah punya rencana untuk dana pensiun, dan ini bisa jadi bagian dari anggaran bulanan. Dengan semua hal ini, kita bisa mulai ngebangun fondasi keuangan keluarga yang kuat. Tanpa pemahaman yang jelas tentang pemasukan, pengeluaran, utang, dan aset, kita nggak bisa membuat keputusan keuangan yang baik. Jadi, sebelum lanjut ke langkah-langkah berikutnya dalam menyusun anggaran, pastikan dulu kalau kalian udah punya gambaran yang jelas soal kondisi keuangan keluarga saat ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua yang nggak kalah penting, yaitu menyusun anggaran berdasarkan tujuan keuangan. Kalau sebelumnya kita udah tahu kondisi keuangan keluarga kita, sekarang saatnya bikin anggaran yang nggak cuma sekadar buat menyeimbangkan pengeluaran dan pemasukan, tapi juga biar kita bisa mencapai tujuan keuangan jangka pendek, menengah, dan panjang. Jadi, anggaran ini harus fokus ke tujuan yang lebih besar, bukan cuma pengeluaran sehari-hari. 1. Tentukan tujuan keuangan keluarga. Hal pertama yang harus dilakukan adalah tentuin tujuan keuangan. Kalau kita nggak punya tujuan yang jelas, ya susah juga mau nyusun anggaran yang tepat. Tujuan keuangan ini bisa dibagi jadi beberapa kategori, kayak tujuan jangka pendek. Ini adalah hal-hal yang bisa dicapai dalam waktu dekat, misalnya liburan keluarga, beli peralatan rumah tangga, atau bayar utang dengan bunga tinggi. Biasanya, tujuan ini bisa dicapai dalam waktu kurang dari 1 tahun. Tujuan jangka menengah. Tujuan ini butuh waktu beberapa tahun untuk tercapai, kayak menabung buat biaya pendidikan anak, renovasi rumah, atau beli mobil baru. Biasanya, tujuan ini antara 1-5 tahun. Tujuan jangka panjang. Ini adalah tujuan yang butuh waktu lama banget untuk tercapai, misalnya pensiun, beli rumah, atau mempersiapkan dana pendidikan anak yang besar. Tujuan jangka panjang ini bisa mencapai 10 tahun atau lebih. Penting banget buat menulis tujuan-tujuan ini secara rinci dan terukur. Misalnya, saya ingin menabung 50 juta dalam 3 tahun untuk biaya pendidikan anak, atau saya ingin melunasi utang KPR dalam 5 tahun. Tujuan yang jelas dan terukur akan mempermudah kita untuk membuat anggaran yang sesuai. 2. Prioritaskan tujuan keuangan. Setelah punya tujuan, kita harus bisa prioritaskan mana yang lebih penting dan mendesak. Kadang, kita punya banyak banget tujuan yang ingin dicapai, tapi nggak semuanya bisa langsung dipenuhi. Jadi, penting untuk ngatur prioritas. Contoh, kalau anak lagi butuh biaya pendidikan, itu pasti jadi prioritas utama kan? Tapi, kalau ada tujuan lain seperti renovasi rumah atau beli barang elektronik baru, itu bisa jadi prioritas sekunder. Jangan sampai pengeluaran kita malah habis buat hal-hal yang nggak terlalu penting, sementara tujuan utama misalnya, pendidikan anak malah terganggu. Penting juga buat ngebedain antara kebutuhan dan keinginan. Misalnya, kebutuhan keluarga kayak biaya makan, pendidikan, dan kesehatan harus selalu jadi prioritas utama. Sedangkan keinginan, kayak beli gadget terbaru atau liburan ke luar negeri, bisa dipikirkan belakangan, asal ada dana lebih. 3. Alokasikan pemasukan untuk tujuan keuangan. Setelah prioritas tujuan jelas, langkah selanjutnya adalah alokasi pemasukan sesuai tujuan keuangan. Pemasukan keluarga nggak cuma untuk makan sehari-hari, bayar tagihan, atau belanja kebutuhan bulanan aja, tapi juga harus dialokasikan untuk menabung dan investasi demi mencapai tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Berikut ini beberapa kategori alokasi anggaran yang perlu dipertimbangkan. Kebutuhan pokok. Ini termasuk biaya makanan, listrik, air, dan kebutuhan dasar lainnya. Pastikan anggaran untuk kebutuhan pokok ini sudah dipenuhi dengan baik. Ini adalah pengeluaran yang harus ada setiap bulan. Dana darurat. Sisihkan sekitar 10-20% dari pendapatan untuk dana darurat. Dana ini sangat penting untuk menanggulangi kebutuhan mendesak yang tidak terduga, seperti biaya rumah sakit atau perbaikan kendaraan.
Utang. Kalau masih ada utang, pastikan anggaran ini cukup untuk membayar cicilan utang. Utang dengan bunga tinggi, kayak kartu kredit, harus diprioritaskan untuk dilunasi terlebih dahulu. Tabungan dan investasi. Setiap bulan, alokasikan sebagian pemasukan untuk tabungan dan investasi. Ini sangat penting untuk tujuan jangka panjang, seperti pensiun atau pendidikan anak. Bisa mulai dengan investasi kecil-kecilan, seperti reksadana atau saham, tergantung profil risiko keluarga. Tujuan jangka pendek dan menengah. Alokasikan dana untuk tujuan jangka pendek dan menengah, seperti membeli mobil, renovasi rumah, atau liburan keluarga. Kalau ada tujuan yang cukup besar, bisa dibagi menjadi beberapa anggaran kecil agar lebih mudah dicapai. 4. Gunakan prinsip 50-30-20. Salah satu metode yang bisa digunakan untuk mengatur anggaran adalah prinsip 50-30-20. Ini adalah metode pembagian anggaran yang cukup sederhana dan efektif untuk banyak orang. 50% untuk kebutuhan pokok. Setengah dari pemasukan keluarga harus dialokasikan untuk kebutuhan dasar, seperti makan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. 30% untuk keinginan. Alokasikan 30% dari pendapatan untuk gaya hidup, seperti hiburan, makan di luar, belanja pakaian, atau traveling. Pastikan pengeluaran untuk keinginan ini nggak lebih dari 30% ya, biar nggak berlebihan. 20% untuk tabungan dan investasi. Sisihkan 20% dari pemasukan untuk ditabung atau diinvestasikan. Ini penting banget buat mempersiapkan tujuan jangka panjang, seperti pensiun atau membeli rumah. Dengan menggunakan prinsip ini, anggaran keluarga bisa lebih terstruktur dan mengarah ke tujuan keuangan yang lebih besar. 5. Review dan evaluasi anggaran secara berkala. Setelah menyusun anggaran, jangan lupa untuk melakukan evaluasi berkala. Kondisi keuangan kita bisa berubah-ubah, misalnya ada kenaikan gaji, perubahan pekerjaan, atau ada kebutuhan mendesak. Jadi, anggaran yang sudah disusun harus diperiksa secara rutin dan disesuaikan jika diperlukan. Misalnya, kalau ada tujuan keuangan yang sudah tercapai, alokasikan dana untuk tujuan lain yang lebih besar. Atau, kalau ternyata ada pengeluaran yang lebih tinggi dari yang diperkirakan, kita bisa menyesuaikan pengeluaran lain atau menambah pemasukan agar anggaran tetap seimbang. 6. Perhatikan dana pensiun dan pendidikan anak. Jangan lupa untuk menyisihkan dana untuk tujuan yang jauh di depan. Sebagai contoh, dana pensiun atau dana pendidikan anak. Walaupun mungkin terasa masih jauh, semakin dini kita menabung untuk tujuan ini, semakin ringan beban kita di masa depan. Untuk dana pensiun, bisa dimulai dengan menyisihkan sebagian kecil dari penghasilan bulanan. Banyak produk investasi yang bisa digunakan untuk tujuan pensiun, mulai dari reksadana, saham, hingga produk asuransi pensiun. Begitu juga dengan dana pendidikan anak. Kalau anak masih kecil, ini adalah waktu yang tepat untuk mulai menabung dan berinvestasi, agar dana pendidikan di masa depan sudah siap. Jadi, menyusun anggaran berdasarkan tujuan keuangan itu, gak hanya soal mencatat angka-angka, tapi juga memastikan bahwa setiap pengeluaran dan pemasukan kita berfokus pada tujuan yang sudah ditentukan. Dengan cara ini, keluarga bisa mencapai tujuan keuangan mereka lebih cepat dan lebih efektif. Jadi, itu dia panduan lengkap untuk menyusun anggaran keuangan keluarga yang bisa bikin keuangan kalian lebih teratur dan terkendali. Semoga video ini bisa bantu kalian yang lagi bingung nyusun anggaran. Kalau kalian punya tips atau pengalaman lain, jangan ragu buat share di kolom komentar ya. Dan sekali lagi, jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga keuangan keluarga kalian makin sehat dan terarah.